Assalamualaikum Sobat Inspira, apa kabar? Semoga baik ya. Bersama saya Ayunda Triandani dalam beberapa menit ke depan akan mengulas informasi terupdate dalam program News Minute. Berita pertama datang dari Pangdam 3 Siliwangi Maijen TNI Erwin Jatniko yang turun langsung ke lapangan untuk melihat progres pemadaman kebakaran TPA Sarimukti. Di samping itu juga untuk memastikan proses pemadaman dilakukan dengan tepat dan kendala di lokasi dapat diputuskan dengan cepat. Pangdam 3 Siliwangi pada kesempatan tersebut memastikan operasional posko mobil, posko kesehatan, dapur lapangan, serta drone pemetaan lokasi. Selanjutnya, pengecekan lokasi kebakaran TPA Sarimukti untuk melihat progres pemadaman yang telah dilakukan, serta solusi percepatan penanganannya. Kondisi kebakaran hingga saat ini belum sepenuhnya teratasi akibat cuaca musim kemarau, angin, serta jauhnya sumber air. Pada kesempatan itu, Maijen Erwin memerintahkan Kazidam 3 Siliwangi agar mengerahkan tambahan ekskavator, dozer, dan dump truck untuk mempercepat proses pemadaman. Alat berat tersebut digunakan untuk angkut sedimen atau tanah basah dari sektor 11 guna mempercepat proses pemadaman. Sementara, Kodam 3 Siliwangi sejak Sabtu 26 Agustus telah mengerahkan satuan Kesdam 3 Siliwangi, Bekangdam 3 Siliwangi, Topdam 3 Siliwangi, Brigif 15 Kujang 2, Kodim 0609 Cimahi, dan Yunarmed 4 PHY untuk mengatasi pemadaman dan dampaknya terhadap masyarakat. Dari Kabupaten Bandung Barat, Bobi Roska melaporkan. Guna memenuhi kebutuhan air bersih bagi warga yang terdampak kekeringan, Satbrimob Polda Jabar bersama Dinas Sosial distribusikan air bersih ke sejumlah perkampungan di desa Kabupaten Tasikmalaya. Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya bersama Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat mulai bergerak membantu menanggulangi bencana kekeringan yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satunya di Kampung Nagrek, Desa Sidang Raja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya yang beberapa bulan terakhir ini mengalami krisis air bersih. Demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, warga rela antri dengan membawa ember, jerigen, serta alat yang sekiranya bisa dijadikan wadah penampungan air. Sudah lebih dari 1 bulan, sumur dan sumber mata air di desa mereka mengalami kekeringan. Mereka juga nampak begitu senang dan bersyukur dengan adanya pendistribusian air bersih dari pemerintah bersama Polri dari Satbrimob Polda Jabar. Terima kasih kepada Brimob Polda Jawa Barat telah memberikan air bersih kepada kami. Bantuan ini sangat bermanfaat bagi warga kami dan harapannya bantuan dari Polri terus dilakukan ketika masyarakat membutuhkan. Dalam rangka mengantisipasi kekeringan di musim kemarau, Batalion D Pelopor Satbrimob Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan distribusi air bersih kepada masyarakat, khususnya masyarakat wilayah Priangan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa titik yang telah mengalami krisis air bersih. Semoga dengan kegiatan distribusi air bersih ini dapat meringankan masyarakat yang betul-betul terkendala dalam hal kebutuhan air bersih. Pendistribusian air bersih ini merupakan bentuk kepedulian Polri bersama pemerintah karena banyaknya permintaan warga yang disampaikan melalui pemerintah desa dan kecamatan. Distribusi air bersih ini akan terus dilakukan oleh Satbrimob Polda Jabar bersama pemerintah daerah ke desa dan kecamatan lain di Kabupaten Tasikmalaya yang mengalami krisis air bersih. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Pawai kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia masih meriah di berbagai daerah, seperti di Kecamatan Arca-Mani, Kota Bandung yang masih mengadakan kegiatan Karnaval Kemerdekaan. Suasana perayaan kemerdekaan ke-78 masih dimeriahkan oleh ratusan warga RT 1 RW 1 Pasar Sindanglaya, Kelurahan Bina Harapan, Kecamatan Arca-Mani, Kota Bandung. Dengan mengenakan aneka kostum unik penuh warna, masyarakat berkarnaval keliling kota Bandung sambil menampilkan atraksi dan yel-yel. Selepas karnaval, warga melakukan aneka perlombaan dan kreasi seni yang mengundang gelak tawa. Suasana kemeriahan pun sangat terasa di puncak perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 yang dilakukan warga Pasar Sindanglaya. Mereka sangat senang bisa menggelar aneka kegiatan meski hari kemerdekaan telah berlalu. Harapannya untuk ke depan mudah-mudahan para tokoh masyarakat yang lain yang belum berpartisipasi pada hari ini mudah-mudahan ikut berpartisipasi sehingga acara ini menjadi lebih meriah, lebih dari ini. Mudah-mudahan kita lebih meriah. Amin.
Perayaan yang dilakukan bukan hanya sebatas peringatan HUT RI saja, melainkan sebagai wujud keguyuban masyarakat Sindanglaya yang dikemas menjadi aneka kreasi seni dan perlombaan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bobi Roska melaporkan. Persoalan sampah yang hingga kini masih belum terselesaikan oleh pemerintah daerah, bahkan penanganannya pun belum kunjung usai, justru menjadi sebuah ide kreatif bagi seniman asal Yogyakarta. Di tangan kreatif Iskandar, tumpukan-tumpukan sampah diubah menjadi wayang klasik, bahkan wayang garapannya disimpan di Museum Belanda. Persoalan darurat sampah di kota Yogyakarta masih menjadi pekerjaan pemerintah yang kini belum terselesaikan penanganannya untuk mengurangi penumpukan sampah. Di tengah gempuran tumpukan sampah yang terjadi, seniman asal Yogyakarta justru memiliki pikiran tersendiri untuk menanganinya. Seniman asal warga Demangan Gondok Kusuman, Yogyakarta ini mengubah limbah sampah anorganik menjadi karya seni wayang berbagai karakter tokoh. Bahkan garapan wayang klasiknya ini dapat dipamerkan di negara Thailand. Ide pembuatan wayang limbah ini bermula dari melihat banyaknya sampah yang menumpuk di pinggiran Sungai Ciliwung yang ada di ibu kota. Hal tersebutlah justru memunculkan ide yang kreatif. Iskandar pun langsung mengumpulkan sampah yang ada di sungai tersebut dan kemudian dijadikan sebuah mahakarya seni tanpa harus membuangnya kembali. Barang bekas yang dikumpulkan Iskandar dalam pembuatan wayang ini yakni kardus, mika, dan plat. Lalu material digambar sesuai dengan tokoh yang dikehendaki. Setelah itu wayang yang sudah dicat warna sesuai karakter supaya wayang lebih indah. Untuk membuat satu wayang, Iskandar membutuhkan beberapa hari tergantung tingkat kerumitan dan material yang digunakan. Berkat ketelatenannya sudah ribuan wayang dikoleksi di galeri miliknya. Berbagai wayang karakter dibuatnya mulai tokoh Hanoman, Ramasinta, Pandawa V, Raksasa Buto, dan tokoh nasional Pangeran Diponegoro. Hingga saat ini karya wayang buatannya masuk di Museum Belanda dan dirinya kerap diundang di negara Thailand untuk pameran bersama mewakili Indonesia. Karena kebetulan waktu kecil saya sering bikin wayang SD itu, suka nonton wayang, terus akhirnya iseng waktu kecil itu bikin wayang. Nah, dari melihat sampah-sampah yang setelah banjir di Sungai Ciliwung tadi, ingat masa kecil. Wah, ini bisa untuk bikin wayang. Dan alhamdulillah waktu itu di event pamerannya itu banyak digemari gitu. Dari itu sering diundang untuk memberikan workshop, diundang pameran di Jakarta, dan endingnya saya diundang pameran di Bangkok tahun 2017, pameran tunggal lukis kaca dan pameran tunggal wayang uwuh. Harapannya wayang buatannya ini dapat menginspirasi warga masyarakat Yogyakarta. Selain materialnya mudah ditemui, jika sampah anorganik bisa dimanfaatkan secara baik, pastinya dapat bernilai ekonomi. Dari Kota Yogyakarta, Tim Liputan Inspira TV melaporkan. Beberapa artis tanah air seperti Ricky Harun, Nabila Ratna Ayu atau ex-JKT48 dan Adin Abdul Hakim telah hadir di VVJ untuk menyemangati para jomblo di Kota Bandung. Selain itu, para pemain film Jomblo Visabilillah ini juga hadir untuk memperkenalkan karya anyar dari Justice Arimba kepada masyarakat sekitar. Para pemain film Jomblo Visabilillah sambangi Kota Bandung. Mereka hadir guna mempromosikan film anyar karya sutradara Justice Arimba dalam acara gala premier dan screening film Jomblo Visabilillah. Mereka langsung menyaksikan screening film Jomblo Visabilillah di VVJ Kota Bandung. Beberapa aktris ternama yang terlibat dalam film Jomblo Visabilillah yaitu Ricky Harun, Nabila Ratna Ayu atau ex-JKT48, dan Adin Abdul Hakim. Penulis novel dengan judul yang sama Jomblo Visabilillah, Asma Nadia, memberikan semangat kepada para jomblo lewat kisah yang ditulisnya. Ini persembahan kado kami buat para jomblo dan mantan jomblo, karena paham banget jadi jomblo di era sekarang ini susah banget ya, mesti tabah, mesti kuat mental, godaannya kiri kanan depan belakang. Nah, mudah-mudahan film Jomblo Visabilillah ini bisa menyemangati teman-teman yang misalnya kok sendiri sih, padahal sendal aja punya pasangan, truk aja gandengan gitu ya. Mudah-mudahan tabah, jomblo sampai halal. Sementara itu, salah seorang penonton asal Kota Bandung, Kang Acel, mengaku banyak pesan positif yang disampaikan dalam film tersebut. Banyak pelajaran mungkin ya, ada banyak pesan-pesan moral yang bisa diambil oleh teman-teman. Bagaimana kesabaran, bagaimana keyakinan, bagaimana usaha, bagaimana juga menjemput takdir. Jadi ini film ini menurut saya komplit.
Seperti yang kita tahu, film yang akan tayang pada 14 September tersebut menceritakan tentang seorang pria yang diperankan oleh Andin Abdul Hakim yang mengalami gangguan mental, yaitu mengalami kecemasan bila bertemu dengan wanita yang disukai. Banyak pesan moral yang disampaikan dalam film Jomblo Fisabilillah, yaitu tentang sebuah kesabaran dan tidak dianjurkan untuk berpacaran, agar tidak banyak menumpuk dosa. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Jomblo Fisabilillah 14 September di bioskop. Berita terakhir sekaligus penutup datang dari BPJS Ketenagakerjaan. Hari Pelanggan Nasional menjadi kesempatan emas bagi BPJS untuk mempererat hubungan dengan para pelanggan. Kesempatan ini menjadi momen untuk berinteraksi serta berterima kasih kepada pelanggan yang terus mendukung BPJS. Memperingati Hari Pelanggan Nasional 2023 menjadi momen khusus bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk mempererat hubungan dengan para pelanggan. Pada kesempatan tersebut, di Hari Pelanggan Nasional, BPJS Ketenagakerjaan mengusung tema kemudahan layanan prioritas kami. Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi BPJS Ketenagakerjaan, Pramudia Iriawan Buntoro mengungkapkan, selamat Hari Pelanggan kepada para peserta BPJS Ketenagakerjaan. Di samping itu, ia juga menyampaikan terima kasih terlebih saat ini peserta BPJS Ketenagakerjaan semakin bertambah. Pembayaran klaim manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan kepada masyarakat itu saat ini sudah lebih dari 2 juta peserta yang sudah menerima manfaat layanan ini. Dan kalau resiko nominalnya ada di 25,5 triliun, sudah mencapai 25,5 triliun, dan itu akan terus tumbuh sampai dengan akhir tahun. Bahkan pihaknya menargetkan kenaikan peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pihaknya pun akan terus meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi para peserta. Pramudia pun menutup kunjungan tersebut dengan mengajak para pekerja untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan agar bisa bekerja dengan tenang tanpa cemas. Ekspektasi bahwa semua upaya-upaya yang kami coba lakukan di tahun ini dalam konteks pengembangan layanan-layanan, kadang-kadang layanan baik fisik maupun digital itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Karena sejatinya kalau kita sudah memberikan kemudahan layanan akses kepada masyarakat ini, maka masyarakat akan harapan juga makin aware soal program jaminan sosial. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, tim Inspira TV melaporkan. Demikian Sobat Inspira berita terupdate hari ini. Saksikan program terupdate lainnya bersama saya Ayunda Triandani hanya di Inspira TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.